Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Isran Nurlan dengan NIM 23650.128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Udara berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan SP32 dan platform cloud. Kita mulai dari latar belakang. Kualitas udara merupakan faktor penting yang memengaruhi kesehatan dan lingkungan. Namun, pemantauan secara konvensional masih memiliki keterbatasan dalam kecepatan dan akses data. Oleh karena itu, penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dengan memanfaatkan mikrokontroler ESP32, sensor kualitas udara, dan platform cloud diperlukan untuk memungkinkan pemantauan kualitas udara secara real-time dari jarak jauh sebagai solusi yang lebih efektif dan efisien. Kemudian ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan membangun sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things atau IoT. Kedua, bagaimana mengimplementasikan SP32 dan sensor kualitas udara dalam sistem monitoring. Ketiga adalah bagaimana pengiriman dan penyajian data kualitas udara secara real-time menggunakan platform cloud. Tujuannya adalah agar kita dapat merancang dan membangun sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT. Kedua, mengimplementasikan mikrokontroler SP32 sebagai pusat pengolahan dan komunikasi data. Ketiga adalah menyajikan informasi kualitas udara secara real-time melalui platform cloud. Kemudian ada beberapa batasan masalah juga. Yang pertama adalah sistem hanya memonitor parameter kualitas udara tertentu menggunakan sensor gas, misalnya MQ135. Kedua adalah mikrokontroler yang digunakan adalah SP32. Ketiga, platform cloud digunakan untuk penyimpanan dan visualisasi data. Dan terakhir, sistem diuji dalam skala prototipe dan lingkungan terbatas. Kita masuk di tinjauan pustaka. Internet of Things merupakan konsep penghubung perangkat melalui jaringan internet. IoT memungkinkan pengambilan, pengiriman, dan pemrosesan data secara otomatis. IoT terdiri dari sensor, mikrokontroler, jaringan internet, dan platform cloud. Kemudian ESP32. ESP32 merupakan mikrokontroler dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth, digunakan sebagai pusat pengolahan data dari sensor dan mampu mengirimkan data ke cloud melalui jaringan internet. Kemudian sensor kualitas udara. Sensor MQ135 digunakan untuk mendeteksi kualitas udara dan gas berbahaya. Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor bekerja dengan membaca kondisi lingkungan secara langsung. Terakhir adalah platform cloud. Platform cloud ini digunakan sebagai penyimpanan dari data hasil pengukuran. Data ditampilkan dalam bentuk grafik dan nilai numerik. Kemudian, dashboard dapat diakses secara real-time melalui internet. Selanjutnya, metode. Alur penelitian. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi masalah. Setelah itu, Setelah perancangan sistem, kita mengimplementasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian, pengujian sistem. Terakhir, analisis data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan adalah SP32
sebagai mikrokontroler utama, kemudian sensor MQ135 untuk kualitas udara, setelah itu sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan. Terakhir, koneksi Wi-Fi sebagai media pengiriman data. Kemudian, perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama, Arduino IDE untuk pemrograman SP32. Kedua, platform cloud IoT untuk penyimpanan data. Ketiga, dashboard web untuk visualisasi data atau untuk melihat hasil. Di sini bisa kita lihat diagram blok sistem. Diagram blok sistem menggambarkan alur kerja sistem, di mana sensor MQ135 dan DHT22 dapat membaca kondisi lingkungan. Setelah itu data diproses oleh ESP32, kemudian dikirim ke platform cloud menggunakan Wi-Fi atau jaringan internet. Terakhir, cloud ditampilkan pada dashboard secara real-time. Kemudian, flowchart system. Di sini bisa kita lihat proses diawali dengan inisialisasi sistem dan koneksi jaringan pada mikrokontroler ESP32. Selanjutnya, sistem membaca data dari sensor MQ135 serta sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan. Data hasil pembacaan kemudian diproses oleh SP32 dan dikirimkan ke platform cloud melalui jaringan internet. Setelah data berhasil dikirim, informasi ditampilkan pada dashboard secara real-time. Kemudian, sistem kembali mengulangi proses pembacaan sensor secara berkala jika ada data baru. Kita masuk di hasil dan pembahasan. Di sini bisa kita lihat tampilan dashboard. Dashboard menampilkan nilai hasil pengukuran sensor MQ135, suhu, dan kelembapan yang diperoleh dari sensor DHT22 dalam bentuk angka dan grafik. Grafik digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis tren kualitas udara. Selain itu, dashboard dapat diakses melalui jaringan internet, sehingga pengguna dapat melakukan pemantauan dari jarak jauh secara efektif dan efisien. Kemudian, analisis data. Di sini bisa kita lihat tabelnya, parameter, nilai dashboard, dan hasil analisis. Kualitas udara, nilai dashboardnya 105 atau 105, menunjukkan kualitas udara sedang hingga kurang sehat. Kondisi kualitas udaranya. Kemudian gas level. Nilai pada dashboard fluktuatif, menunjukkan perubahan konsentrasi gas secara real-time. Ketiga, suhu. Suhu di sini yang kita lihat adalah 27,4 derajat Celcius. Suhu lingkungan normal dan stabil. Terakhir adalah kelembapan. Nilai pada dashboard kita lihat adalah 62,8%. Kelembapan di sini cukup tinggi, namun masih wajar. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things atau IoT ini menggunakan SP32 dan platform cloud berhasil dibangun dan berfungsi dengan baik. Sistem mampu membaca data kualitas udara
suhu dan kelembapan secara real-time melalui sensor MQ135 dan DHT22. Kemudian, mengirimkan data tersebut ke platform cloud untuk ditampilkan pada dashboard. Data yang disajikan dalam bentuk grafik dan nilai numerik memudahkan pengguna dalam memantau kondisi lingkungan secara jarak jauh. Dengan demikian, penerapan teknologi IoT pada sistem ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk pemantauan kualitas udara secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.